Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Profesor Haris yang hadir pada kesempatan kali ini, Mas Yusuf, Mas Gunawan selaku fasilitator yang akan mendampingi para peserta untuk berproses bersama-sama dalam workshop fotografi dan videografi pada kesempatan kali ini. Ini merupakan program dari Makara Art Center untuk meningkatkan soft skill para mahasiswa, karena sebagaimana kita ketahui di era digital kali ini, bahwasannya fotografi dan videografi menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk melengkapi kemampuan para mahasiswa, para peneliti, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya penyampaian, presentasi dan penggalian data itu perlu dengan cara-cara yang lebih menarik, cara-cara yang lebih spesifik sehingga bisa lebih berbicara. Untuk itu kami berharap mudah-mudahan para peserta bisa secara serius mengikuti workshop ini, karena ini akan meningkatkan dan bermanfaat bagi teman-teman adik-adik mahasiswa semuanya. Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Mas Yusuf. Beliau adalah seorang broadcaster ternama dan sudah kaliber internasional, berkenan untuk meluangkan waktu bertukar keterampilan dan mendidik pada teman-teman mahasiswa. Terus terang beliau ini sebetulnya punya kegiatan di Singapura. Alhamdulillah sebelum berangkat ke Singapura, karena pada bulan April kalau nggak salah beliau akan stay di Singapura untuk menjalankan suatu proyek. Nah, kita meminta waktu sejenak beliau untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi dengan adik-adik mahasiswa, memberi pembekalan kepada adik-adik mahasiswa baik secara teknik maupun secara teoritik terhadap hal-hal yang terkait dengan videografi. Demikian juga dengan Mas Gunawan Wicaksono. Beliau ini adalah seorang fotografer yang secara profesional maupun secara kreativitas, kapasitas beliau sudah tidak diragukan lagi, karena beliau sudah memenangi beberapa festival fotografi, juga melakukan pameran di beberapa tempat. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Gunawan dan Mas Yusuf sekali lagi karena sudah berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, mau untuk bersama-sama menemani adik-adik mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas mereka di bidang skill dan profesional untuk fotografi dan videografi. Program ini akan berjalan selama 2 bulan dan akan dilaksanakan seminggu sekali, baik secara teoritik maupun secara praksis, sehingga dari sini adik-adik sekalian tidak hanya bisa memahami kerangka konsep, kerangka teori dari teknik-teknik melakukan fotografi dan videografi, tapi juga nanti akan diberi kesempatan untuk melakukan praktek di tempat masing-masing untuk selanjutnya diapresiasi, diberi masukan oleh kedua fasilitator yang akan mendampingi adik-adik selama berproses ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak
Rektorat Universitas Indonesia yang sudah mendukung, mensupport kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa berjalan, terutama kepada Bapak Pembantu Rektor 1 atau Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Profesor Haris yang memberikan support secara penuh terhadap kegiatan ini, sehingga Makara Art Center bisa berpartisipasi melaksanakan suatu kegiatan untuk mendukung peningkatan kualitas di bidang soft skill seni budaya di kalangan sivitas akademika, khususnya kepada teman-teman adik mahasiswa. Kepada pihak rektorat sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan fasilitasi yang diberikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Dan kami mohon dengan hormat kiranya Bapak Wakil Rektor 1 berkenan membuka acara ini. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada seluruh para peserta kami ucapkan selamat mengikuti workshop, selamat berproses, dan silahkan mengembangkan kreativitas dan skill adik-adik semua di bidang fotografi dan videografi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendongeng aja. Jadi dongeng produksi film. Bikin film itu mudah. Syuting itu mudah. Yang paling susah adalah bagaimana kita bisa menuliskan sebuah konsep gagasan-gagasan untuk bisa menjadi sebuah produk audiovisual. Itu yang susah. Persoalan alat bagi saya, alat canggih membantu iya, mempermudah iya. Tapi peralatan yang paling harus kita punyai adalah di sini. Bukan pada di kamera, bukan pada di lighting, bukan pada waktu editing, tapi di sini. Nah, saya di sini mencoba mengajak teman-teman semua untuk jadi seorang Robert Rodriguez. Mungkin sudah ada yang nonton film terakhirnya dia, Alita ya. Itu salah satu. Robert Rodriguez satu-satunya orang di industri film yang disebut one man film crew. Kenapa disebut one man film crew? Dia penulis skenario, dia kameramennya, dia sutradaranya, dia musisinya, dia editornya, dan dia produsernya sekaligus. Kalau mau lihat filmnya El Mariachi. Dari hasil El Mariachi itu, Hollywood tertarik. Akhirnya dia bikin seperti Spy Kid dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman saat ini yang tertarik dengan audiovisual, jangan saya harus punya mirrorless, saya harus punya DSLR, enggak. Smartphone, kita bisa bikin film dengan smartphone. Yang penting adalah gagasan atau konsep yang kita tuangkan, itu kita bikin dengan detail. Nah, itu yang akan lebih sulit lagi. Syuting itu mudah. Yang susah adalah persiapan untuk membuat film. Kalau persiapan kita adalah waktu kita menuangkan ide-ide gagasan kita
untuk jadi sebuah skenario. Sebuah apakah nanti akan skenario kita tuangkan dalam bentuk storyboard atau dan lain sebagainya, itu yang paling susah. Jadi jangan takut kalau teman-teman, aduh saya mau bikin film tapi saya nggak punya kamera. Nggak seperti kameranya MCA sini, MAC sini, nggak perlu. Pakai smartphone bisa. Tapi memang karena ada keterbatasan smartphone, kita akan banyak katakanlah kita berpikir lebih keras, kita akan lebih kerja keras karena ada keterbatasan di alat. Mungkin saya akan memperlihatkan dari PowerPoint yang saya sudah siapkan. Oke, next. Nah, ini kaidah-kaidah ini nggak perlulah untuk teman-teman pasti sudah yang ikut di sini tertarik pasti udah tahu lah seperti apa sih videografi dan lain sebagainya. Next. Nah ini kan hanya apakah kita nanti akan, yang terberat kalau kita akan bikinnya adalah animasi. Karena animasi itu padat karya. Kita nggak bisa one man show. Kita nggak bisa. Karena nanti kita akan bicara mengenai modeling, mengenai gerakan, coloring, dan lain sebagainya. Tuntutan untuk bikin animasi itu selain skill juga hardware. Gitu. Jadi dan yang kalau teman-teman karena kuliah di sini nanti untuk bikin skripsi atau jurnal ya, di sini jurnal ya, itu bisa sekaligus waktu mau riset bikin jurnalnya untuk tugas akhir bikin aja sekalian film dokumenter. Film dokumenter kita bisa merangkap-rangkap sebagai Superman atau kita Wonder Woman. Kita akan shoot sendiri, kita nulis sendiri, kita interview sendiri, kita editing sendiri, kita bisa melakukan semuanya sendiri. Nanti akan muncul jadi Rodriguez yang baru lagi. Coba nanti dalam praktek, karena nanti ada sesi untuk praktek, coba bikin untuk yang akan mudah adalah bukan mudah, tapi lebih katakanlah lebih enak menggarapnya karena tidak perlu ada pemain, tidak perlu ada kru-kru yang lain, bikin film dokumenter aja. Meskipun hanya untuk bikin yang 5 menit aja. 5 menit, itu untuk coba. Kalau nggak punya kamera video atau nggak punya DSLR atau mirrorless, smartphone aja. Smartphone bisa. Next. Oke. Nah, tapi untuk waktu itu waktu kita mau bikin video, kita harus berpikir, nanti akan tayang di mana? Kalau di sosmed, apakah kita akan ke YouTube, Facebook, atau ke mana? Format gambarnya kita harus bikin kalau di YouTube pasti akan beda dengan kita mau ngomong di Instagram atau TikTok. Yang untuk di YouTube kita mau nggak mau kalau kita dengan handphone kita harus horizontal. Kalau untuk kita mau memang untuk ngerancang untuk ke TikTok atau apa, posisinya kita harus vertikal nanti. Gambar akan jadi vertikal. Jadi bukan 16:9 tapi 9:16. Oke, next. Nah, equipment. Kita untuk itu kita harus punya equipment. Kita nggak perlu dengan Ari Alexa, kita nggak perlu pakai Sony, smartphone aja kita bisa. Jadi jangan takut teman-teman di sini untuk, waduh saya nggak bisa bikin. Kenapa? Karena saya nggak punya alat ini.
Yang di sini pasti punya smartphone semua. Pasti. Oke, next. Lampu. Kita nggak perlu pakai lampu-lampu kayak gini. Kita bikin ceritanya karena kita nggak punya alat pendukung. Ambil outdoor, ambil siang hari. Konsepnya ngalah. Ambil adegan-adegannya siang hari. Kita punya lighting dari Tuhan yang nggak ada yang ngalahin. Dari Ari nggak bisa ngalahin. Next. Nah, recorder. Karena kalau kita namanya audiovisual, kita bukan hanya merekam gambar, tapi juga merekam audio. Nah, beberapa peralatan ini nggak perlu. Kita nggak punya Tascam, kita nggak punya recorder Tascam dan lain sebagainya atau Zoom atau apa, nggak perlu. Kita juga bisa merekamnya dengan smartphone yang lain sebagai recorder. Kita bisa pakai itu. Kita nggak perlu punya clip on wireless, nggak perlu. Kita ngalah, kita mic yang kabelnya panjang aja. Nanti kita record dengan HP yang lain sebagai fungsinya adalah untuk recorder audionya. Karena kalau kita bikin katakanlah dokumenter atau film pendek, film cerita pendek, karena ada dialog-dialog itu, kita ngalah. Kita umpetin itu, kabel yang panjang itu untuk kelihatan, tidak akan kelihatan di kamera. Next, peralatan. Nah, kita perlu, ya, meskipun kita nggak punya slider, kita nggak punya dolly, kita nggak punya tripod, ya, kita bisa handheld. Tapi ingat, barang yang kita pegang kecil makin susah untuk kita bikin stabil. Gambar untuk nggak akan goyang, nggak akan shaking. Kita bisa pakai tongsis. Kalau kita dengan smartphone kita dengan tongsis. Jadi jangan selalu alat yang nomor satu, tapi alat yang nomor satu adalah di kepala kita. Yang disebutnya grip. Next. Nah, ini langkah pertama yang kita harus, nih kita persiapan ini, kita mau bikin apa? Film dokumenter, musik video, atau film pendek, kita harus berpikir dulu. Nah, untuk bikin kayak gitu, kita bisa diskusi dengan teman, kita bisa baca-baca, ya, kumpulan cerpen atau cerpen apa kalau mau bikin sebuah itu, kita cari referensi-referensi. Dan waktu syuting, kita harus ngambil gambarnya itu memang harus banyak. Mending kelebihan gambar dibanding kita kekurangan gambar. Gitu. Dalam waktu melakukan editing pun, kalau kita dengan smartphone, ya kita syuting, satu smartphone kita bisa untuk syuting, kita bisa editing juga di situ. Aplikasi KineMaster itu udah yang ada di HP, di smartphone, itu udah sangat handal untuk kita mau bikin film pendek, bikin dokumenter, atau film musik video, itu dengan smartphone. Ada salah satu musik video dari Billie Eilish, yang musiknya itu, yang dia di mall kosong, yang syuting adalah kakaknya, bikin video klip dengan smartphone. Hanya dengan smartphone, padahal dia sebagai penyanyi popstar untuk bikin yang dengan yang budget yang
lebih dia bisa. Tapi Billie Eilish sebagai pemainnya dan sutradaranya, dia udah pakai smartphone aja. Kebetulan dia makainya iPhone. Kalau mau ngelihat yang mungkin di YouTube ada Billie Eilish yang saya lupa judulnya, tapi suasananya di mall yang kosong. Syutingnya pun nyolong-nyolong. Jadi mall belum beroperasi tapi sudah buka, nah dia udah syuting di situ, di dalam itu. Cuman dia berdua aja dengan kakaknya yang megang smartphone-nya. Dan waktu editing kita harus banyak ngelihat preview atau ngelihat kembali, oh ini nggak enak. Memang untuk membuat video itu perlu kesabaran. Next. Nah ini tipe-tipe untuk kita mau apakah performance atau konseptual atau naratif ya, atau party, ini tipe dasarnya dari sebuah di audiovisual. Next. Nanti bisa PowerPoint ini bisa minta dengan Pak Eko untuk itu silahkan. Next. Apa yang disebut konseptual, apa yang disebut naratif, ya. Itu apa yang party, ada semua di situ. Nah, ini sebenarnya dengan fotografi sama. Apa yang disebut kamera angle? Ada close up, ya. Next. Ada medium, ya. Next. Ada wide, ya. Ada long, ada high angle, low angle, ya. Itu dengan fotografi sama, karena audiovisual atau sinematografi berangkatnya juga dari fotografi. Hanya bedanya dengan fotografi, next, kamera movement. Kalau di fotografi ada juga, tapi tidak akan sekomplit dengan untuk kita ngomong audiovisual. Karena nanti kamera akan ada bicara pan atau digerakkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, kalau di fotografi ada tapi tidak sedetil seperti ini. Kenapa? Karena dia akan beda lagi. Karena fotografi lebih ke single shot. Di dalam video itu kita bukan ngomong single shot lagi. Kita ngomong kumpulan daripada shot-shot. Tergantung kita dari speed kamera, apakah mau normal itu bisa 24, 25, 26, atau kita mau kita jadikan slow-mo, otomatis speednya kita naikkan, apakah mau jadi 50, mau jadi 100, sampai ribuan. Kalau melihat sebuah tayangan mengenai gerakan binatang yang slow-mo, ya, yang pelan sekali sampai detail, serangga, ya, sampai sayapnya akan kelihatan. Nah itu kameranya memang khusus, dia kamera untuk bisa menangkap kamera high speed yang akan bisa 1 detiknya bisa sampai 10.000 frame per detiknya. Jadi gerakan serangga itu akan bisa itu. Di era film seluloid ada juga, tapi akan jadi boros pemakaian seluloidnya, karena yang ada di Indonesia itu yang film 35 itu 1 roll atau 1 can itu hanya 400 feet, itu untuk speed normal cuman durasi 4 menit.
Jadi kalau kita mau naikkan jadi slow-mo naik dari 25 ke 50, satu roll itu cuma jadi 2 detik. Jadi di film-film kita di era seluloid agak takut untuk banyak gerakan slow-mo karena akan boros pemakaian. Di terakhir aja saya beli itu satu roll yang itu udah sekitar 3 juta, nyucinya sudah baru nyuci doang 1 juta, belum transfer jadi kita scan seluloid itu untuk jadi data, untuk jadi file data. Nah itu yang disebut kini transfer, itu udah harganya udah lumayan. Karena hitungannya jam kerja. Nah, seperti ini di camera movement kan kita ada ngomong follow, ya, ada zoom, ya, ada fading, ya, framing, in out. Nah, itu. Nah ini juga kita harus ketahui struktur organisasi produksi kalau kita mau membuat audiovisual. Jadi jangan sampai kita bikin, meskipun kita cuma mau bikin dokumenter, tapi kita harus tahu ini. Kalau dokumenter katakanlah cuma 3 orang, tapi ini 3 orang itu jadi Wonder Woman, jadi Superman. Karena jabatan-jabatan ini akan dirangkap-rangkap. Tapi kalau untuk di film, ini masih simple. Masih simple. Simpelnya kenapa? Enggak detail lagi, ada nanti pecahannya di setiap departemen. Departemen art, departemen kamera, departemen produksi, ya. Nanti di pasca produksi nanti ada produsernya lagi, ada dan lain sebagainya. Ini hanya simple aja. Saya kasih yang simple aja. Gitu. Kalau produksi Hollywood meskipun syuting di Indonesia, kru ini bisa sampai 500 sampai 700 orang. Kenapa? Karena sistem yang di Hollywood itu adalah sudah spesialisasi. Kalau di Indonesia sistemnya masih gotong royong. Jadi umpama saya yang dengan Mickey Road syuting, posisi saya di situ jadi apa, saya nggak akan mungkin akan bisa membantu, meskipun itu teman juga, enggak, karena itu bukan job desk saya. Gitu. Nah, struktur organisasi ini perlu diketahui oleh orang yang pada mau terjun di bidang audiovisual. Kenapa? Jangan sampai nanti overlapping atau kita berantem antar teman. Gitu. Kalau yang satu teman saya udah milih, saya jadi sutradara, saya jadi ini, saya jadi itu. Nah, ini alur produksi harus diketahui. Siapa kepala sukunya di situ. Meskipun itu di luar produksi adalah teman kita. Tapi jangan itu waktu kerja harus dipisahkan. Sebagai teman sudah hilang. Tapi sebagai apa kita akan terlibat di situ. Oke, next. Nah, yang seperti tadi saya bilang, ada namanya praproduksi. Apa yang disebut praproduksi? Kita harus bikin konsep gagasan yang kita tuangkan dalam sebuah tulisan, apakah nanti skenario, apakah nanti shortlist, apakah nanti untuk jadi storyboard. Tapi kita harus ada. Kita kalau mau bikin film pendek, harus kita akan ada dari cerita yang kita bikin di awal, kita akan melakukan pemilihan lokasinya, pemainnya,
ya, pakaiannya, ya, dan macam-macamnya. Baru kalau 3 ini itu sangat penting. Jangan syuting, kebanyakan ini yang para pemula gagahnya di waktu syuting, tapi lupa step pertama persiapan nggak matang. Dalam persiapan aja kita harus bikin scheduling. Syuting kapan, kita sudah akan ada di lokasi jam berapa, itu semuanya harus dipatuhi. Seperti ini sekarang tahu musim hujan. Gimana kita syuting outdoor, tapi tidak akan terganggu untuk hujan. Mana yang harus didahulukan? Jadi kita harus ada plan A, plan B, plan C. Nggak boleh karena hujan, aduh nggak jadi syuting deh karena hujan. Kita harus pindah, kita ambil yang tadinya outdoor karena hujan, kita ambil di tempat aman yang kita masih bisa melakukan syuting. Cepat-cepat kita harus ada backup plan. Makanya persiapan atau praproduksi itu sangat penting. Next. Nah, oke. Ya kan, pre-production, production, post-production. Next. Nah, pre-production kita akan ngomong lagi, kembali lagi. Yang utama harus ada cerita. Apakah untuk ngomong mau bikin musik video atau video klip, mau apa, tetap konsepnya adalah kayak kuliah, kita harus bikin paper dulu. Kita harus bikin makalah dulu. Nah untuk itu kita harus baca referensi-referensi, kita akan riset dulu semuanya untuk bisa dituangkan untuk nantinya jadi sebuah cerita. Next. Nah, skenario, ini skenario yang benar. Umpama kita ngambil cerita dari puisi atau dari cerpen, nah kita harus tuangkan. Ini nanti penulisan skenario akan dibahas di pertemuan kedua. Ini yang terberat. Kenapa? Gak semua orang meskipun sering jago bikin paper, jago bikin makalah, untuk bisa bikin skenario agar enak itu gak mudah. Kita harus ada storyline, itu adalah ringkasan daripada semua cerita yang akan ada di situ. Next. Dari ini yang cara termudah. Kita bikin shortlist. Ini paling mudah. Jadi katakanlah kita ngambil mau bikin film pendek yang kita ngambil dari cerpen apa. Nah kita belah-belah semua. Mana yang nanti di eksterior, mana yang interior, mana yang syuting malam, mana yang syuting siang, pagi, dan sebagainya, kita belah-belah. Dan ini, shortlist ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Otak kita, memori kita enggak seperti Pentium. Ini jadi catatan. Kita jangan sampai kelewatan. Oh yang ini udah. Kalau yang ini katakanlah yang scene 1 kita udah, kita kasih spidol merah. Oh yang ini udah. Yang ini 2. Kalau versi barat nyebutnya nanti jadi sebuah buku. Itu nyebutnya mereka Bible. Kitab suci. Gitu. Next. Nah, dari itu kita bikin. Kalau bisa kita tuangkan dalam
setelah kita bikin shortlist, kita tuangkan dalam storyboard. Kita nggak bisa gambar, nggak masalah. Kita bikin adegan, teman kita sendiri, kita foto dengan angle kamera yang kita mauin. Mana yang mau wide shot, ya kita akan motretnya wide. Mana yang akan close up, kita akan foto close up. Kita tuangkan. Jadi sebuah ini, yang di bawah teks yang di bawahnya itu adegannya. Tapi kita udah akan bikin framingnya kita udah bikin. Mana yang wide, mana yang close up, mana yang medium, mana yang high angle, yang low angle kita susun kita kayak bikin komik. Ini cara termudah. Ini waktu saya bikin iklan Vita Longse dengan si artis kita Dian Sastro. Ini saya berikan semua ke kru. Jadi kru tahu mau syuting apa. Ini habis adegan ini kita akan syuting mana ini dia tahu. Jadi nggak akan di set itu semuanya bertanya habis ini apa ya? Masa yang tahu sutradara sama Tuhannya? Enggak. Sutradara harus bikin begini. Untuk semua tim itu ngerti. Habis ini kita mau shoot apa, ini. Yang sudah mana, dia akan tahu. Kadang saya malah bercanda, tinggal satu itu, enggak, ada alternatif shot. Padahal enggak, cuman saya ngerjain orang art. Kurang nih. Padahal tinggal, udah selesai yang saya mauin. Oke, next. Nah, production atau syuting. Kita harus ada tuh ya. Selain kamera, audio recorder, nah, lighting. Lighting jangan mikirin yang itu. Kita nggak punya itu, lampu taman atau apa. Kalau kita di interior yang agak ini, gunakan aja lampu-lampu yang kita ada. Tapi kalau kita nggak punya semua, yang lighting itu nggak punya, atau nggak mampu sewa, ceritanya diubah untuk jadi outdoor dan siang hari. Itu cuman mengubah time aja, tapi cerita nggak diubah. Banyak film-film dari Irak, Iran, Afghanistan yang menang-menang festival, syutingnya outdoor, siang hari, pemainnya bukan aktor, bukan aktris, tapi real talent. Kalau dosen, ya dia dosen. Karena gestur itu nggak perlu kita membuat lagi untuk acting. Paling untuk ngomongnya nanti akan ngomong, nanti inti dialognya adalah ini. Inti dialognya. Enaknya, kalau Mas Gun fotografer, enaknya ngomongnya apa? Saya maunya dialognya A, tapi dia akan bisa ngomong luwes A itu pakai bahasanya, bukan yang dari yang saya bikin di skenario. Saya tawarkan ke Mas Gun, kamu nanti akan ngomong dengan rekan kamu, intinya adalah mau pinjam duit. Apa enaknya? Intinya itu aja. Sama aja dengan kayak Sri Mulati itu, Pak Teguh Sri Mulati itu, dia hanya bikin ceritanya cuman, nanti ceritanya gini, udah semua dilepas. Pak Teguh Karya bikin film, saya kebetulan waktu itu zaman kuliah juga di alma mater sini, cuman era Rawamangun. Nah, saya magang filmnya adalah di Pak Teguh Karya.
Dari skenario yang dibuat Pak Teguh dengan dialognya dengan yang ada di filmnya beda. Kenapa? Karena belum tentu yang dibikin itu bahasa baku skenario itu enak untuk diucapkan oleh pemainnya. Tapi inti itu aja. Enggak letterlek di dalam seperti itu. Oke, next. Nah, dari syuting itu post production. Ini yang bisa jadi masalah dan bisa enggak jadi masalah. Kalau yang jadi masalah adalah persiapan kita tahap pertama kita ngaco, syutingnya amburadul, di editingnya kita benerin semua. Itu yang lebih susah, benerin. Nah, untuk kalau kita cuma punyanya smartphone, di smartphone ada KineMaster, kita bisa edit ambil nunggu di ini kita edit ya, dengan catatan kita harus pakai earphone atau headset ambil dengerin ini kita asik gitu. Kayaknya kita mainan WA padahal kita editing. KineMaster sekarang udah oke. Yang Diamond oke. Nah, apa yang disebut editing? Ada dua di dalam editing, itu editing offline. Editing offline itu adalah membangun cerita. Jadi hanya motong, jadi nyusun aja. Nah itu nanti bisa kita bolak-balik. Oh kayaknya nggak enak nih, yang direncana kita jadi yang shot ini untuk ditaruh di belakang kayaknya nggak enak, kita replace. Makanya kita akan banyak review, enak nggak nih? Satu shot aja kita salah motongnya bagian depan, padahal cuman salah motong, itu bisa ceritanya beda. Ada film, trailer film drama, tapi cuman diedit-edit sama anak muda yang iseng, padahal filmnya adalah Sleeping in Seattle, yang itu film drama, tapi karena editing aja jadi kesannya film horor. Cuman persoalan editing gitu. Gimana dia naruhnya, dia milih gambar yang mana, padahal aslinya adalah film drama. Gitu. Drama percintaan. Itu hasilnya itu jadi kayak trailer film horor. Nah, di editing satu lagi online. Itu online itu kita akan bicara mempercantik. Warnanya kita bagusin, kita naruh teks-teksnya, pemilihan fontnya, dan lain sebagainya. Terus nanti gerakan teks itu akan seperti apa, itu adalah editing online. Editor offline belum tentu bisa melakukan sebagai editor online. Karena ini kalau kita ngomong editing offline itu seperti orang sipil, teknik sipil membangun struktur bangunan. Editing online itu seperti interior designer. Belum tentu. Tapi kalau editing online pasti akan bisa, dia editor online, dia akan bisa jadi editor offline. Ada dari sini yang pernah ngikut ke saya kebetulan dari Sastra Jawa, dia sekarang jadi editor Sastra Jawa. Itu jadi editor di sebuah tempat editing. Ada di Kelapa Gading. Dia hanya mengerjakan iklan-iklan televisi aja tapi. Nah, yang berikutnya
Di dalam post production kita perlu musik. Nah musik kalau mau buat dan kita mau tayang, katakanlah kita hasil kerja kita mau pasang di YouTube, mau aman, bikin sendiri kalau bisa, atau minta temen untuk bikinin. Ya. Kalau enggak, kalau kita mau unduh dari web-web, tapi yang free musik, no copyright. YouTube dia gak akan dia ngeblok, gak akan. Tapi kalau katakanlah mau ngambil musiknya Queen atau apa karena saya suka pasang di situ, nanti YouTube akan ngomong, udah izin belum, udah bayar belum. Nah, saya pikir dongeng saya cukup sekian dulu. Kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Siapa tahu atau dari peserta yang atau teman-teman yang ada di sini pernah bikin-bikin, apa kendalanya, apa itu boleh kok, gitu. Sambil ngobrol-ngobrol. Gitu. Tapi pesan saya satu, kunci utama adalah di sini dan bonek. Kalau cuma di sini aja dipikirkan, tapi enggak bonek untuk nulis, enggak bonek untuk bikin, ya sama aja. Cuman ada di sini aja. Akhirnya cuma jadi wacana doang. Saya lebih suka kalau ketemu teman-teman gitu, bukan, Mas saya mau bikin film. Tapi ngomongnya, Mas saya ada film, tolong dilihat. Berarti teman-teman sudah bikin. Kalau Mas saya mau buat, itu masih perjalanannya panjang. Tahap yang agak enak, Mas saya punya konsep seperti ini yang sudah saya tuliskan. Coba dilihat. Nah, step pertama dia sudah menjalankan, yaitu yang ada di otaknya sudah dituliskan di sebuah kertas. Nah, kita nanti akan bisa diskusi, oh nanti bagusnya kita akan begini. Nah, itu lebih enak. Tapi kalau masih, Mas saya mau bikin film, tapi masih di dalam otak atau angan-angan, nah, itu perjalanan masih jauh. Bagaimanapun kita harus bonek. Salah itu udah biasa. Gitu. Karena kita diciptakan untuk tidak sempurna. Pasti ada kesalahan apapun. Saya pun kalau di dalam syuting, pasti apa yang saya rencanakan, pasti ada yang meleset. Pasti. Melesetnya mungkin ada salah satu kru datang telat atau apa, itu pasti ada kendala, pasti. Oke, terima kasih teman-teman atas dongeng saya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Eko. Ya, beri tepuk tangan dulu tuh kedua narasumber kita. Wow, sangat dahsyat sekali. Di pertemuan awal aja udah banyak banget pengetahuan nih yang kita dapatkan dari beliau-beliau ini. Iya, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Kemungkinan dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan. Jadi bisa lambaikan tangan terlebih dahulu, nanti saya persilahkan supaya lebih tertib. Ada yang ingin bertanya? Monggo silahkan. Jangan malu-malu. Bebas mau dilayangkan ke Mas Gunawan dalam hal fotografi atau dilayangkan ke Pak Yusuf Raharjo dalam konteks videografi. Monggo silahkan. Atau kalau malu-malu bisa tulis di kolom chat. Nah, kolom chat nanti saya bacakan kalau malu gitu. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung, monggo silahkan.
Mungkin atau di sini ada yang ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya bagaimana untuk melatih supaya imajinasi yang sebelum kita buat film itu bisa dicurahkan dalam isi tulisan yang utuh sesuai yang ada di kepala gitu, Pak. Jadi saya sering sebelum syuting, misalnya udah memikirkan apa yang mau saya buat, tapi untuk teman-teman ngerti kan harus ditulis. Itu tuh biasanya susah untuk ngerinci semua yang dari otak jadi jelas di tulisan itu. Jadi cara berlatihnya itu seperti apa, saya ingin bertanya. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Oke, boleh saya jawab. Jadi cara bodoh, ini saya bilangnya cara bodoh, untuk kita bisa mengeluarkan gagasan kita untuk jadi sebuah tulisan atau nantinya akan jadi sebuah skenario. Coba kita mendongeng. Apa yang di kepala kita cerita aja. Ceritanya ke apa? Recorder. Cerita kepada HP kita yang kita hidupkan recorder kita ngedongeng. Saya mau bikin A itu. Nanti dari hasil yang kita dengar itu, kita ketik. Dari ketik, oh ini, nanti akan kelihatan. Tidak terstruktur. Kita kan waktu kita cerita kepada HP kita apa yang kita mau buat itu, yang kita sudah rekam, terus kita dengarkan lagi, terus kita ketik, ya, itu nanti kita akan bisa, kan enaknya itu karena komputer kita tinggal taruh, copy paste, bolak-balik atau kita delete, kita revisi gitu. Kalau mesin tik kan dulu ngomongnya pakai tipex. Mendongeng aja kita. Kamu cerita kepada HP kamu, apa yang kamu mau bikin. Kamu record. Dari record, kamu tulis. Ya. Kamu transkrip suara yang ada di HP kamu itu, yang kamu mau menuangkan gagasan itu, kamu ketik. Kamu tulis. Nanti terus kamu baca, wah, ada yang kurang. Kamu akan nambahin terus. Nanti di dalam tahap kedua itu ada gimana gimmick untuk menulis dari satu kata, yang berikutnya akan jadi 3 kata, yang berikutnya akan jadi tambah lagi dari kata jadi kalimat jadi makin jadi paragraf naik terus. Ada nanti di kedua. Tapi paling enak gagasan kamu ceritakan kepada HP kamu. Tapi sebenarnya itu kamu merekam. Kalau kamu punya gagasan cerita ke teman, ya, sambil kamu rekod. Kamu bercerita ke teman, aku mau bikin A atau mau bikin ini, gitu. Cerita itu kamu rekod, kamu rekam. Kenapa? Karena teman kamu bukan audio recorder, gitu. Kamu cuma curcol. Nah, kamu sekarang coba dengan curcolnya direkam. Itu cara bodoh. Kalau di luar banyak.
buku-buku yang judulnya aja cara bodoh, dengan judul idiot itu banyak. Ya. Idiot making a film, idiot apa itu banyak. Kalau bahasa kita cara bodoh. Ada yang lagi? Ya, ini ada pertanyaan dari Jasmine Rizky. Izin bertanya kepada Bapak Yusuf, inspirasi gaya perfilman Indonesia itu dari mana ya Pak? Apakah ikut Hollywood, Bollywood, atau ada ciri khas tersendiri? Begitu Pak. Nah kalau inspirasi film-film kita, karena kita akan bicara di era-era ya. Eranya Usmar Ismail itu lebih banyak kehidupan sehari-hari yang dia geluti, yang dia lihat gitu. Baru dia berimajinasi. Jadi kalau film-film di era Usmar Ismail dan lain sebagainya itu lebih film-filmnya itu membumi, ya, membidik Indonesia, situasi Indonesia di era itu. Tapi beda dengan di film-film di era sekarang ini, kita banyak karena kita selalu nontonnya film yang dari luar terus, ya, mau nggak mau kebanyakan referensinya adalah dari luar. Seperti juga beberapa teman, udah jelas budget nggak cukup, terus equipment tidak seperti Hollywood, tapi mau bikin film action ala Marvel, ya susah untuk kita disamakan. Saya lebih condong untuk coba cari referensi film-film dari negara yang kondisi ekonominya itu mirip dengan kita. Tapi dia bisa menghasilkan film yang bagus. Banyak film Irak, Iran, Afghanistan yang katakanlah dianggap negerinya kacau balau. Tapi sineasnya bikin film, banyak yang menang di festival. Kenapa banyak menang? Karena banyak gagasan-gagasan yang out of the box. Minim budget, ya kan? Tapi gagasannya bagus. Di kita enggak. Kita selalu melihatnya, mengacunya Hollywood. Hollywood. Enggak mungkin. Nggak mungkin. Film Korea Selatan, teman-teman yang muda-muda senangnya adalah yang K-pop, drakor, ya kan. Tapi nggak pernah lihat karya sineas Korea Selatan yang menang festival. Filmnya secara teknis kamera segala nggak ribet. Tapi kuatnya adalah di cerita. Kalau bahasa Pak Teguh Karya, film itu rohnya cerita. Bukan persoalan alat, bukan persoalan style editing, bukan soalan itu. Tapi rohnya adalah cerita. Oke, Lainnya? ya. Terima kasih Pak Yusuf. Ini ada pertanyaan lagi dari Oki Alvarez. Nama saya Oki, ingin bertanya sebuah pertanyaan yang pertama, ketika kita berkarya, baik itu dalam fotografi maupun videografi, apakah kita dituntut untuk membatasi karya-karya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat? Atau kita mempunyai hak sebagai seorang seniman untuk bebas dalam berkarya? Monggo, mungkin Mas Gunawan terlebih dahulu nih. Kita dibatasi dengan norma-norma atau
kita punya wewenang lebih nih sebagai seniman fotografi gitu Mas. Monggo Mas. Terima kasih. Apakah kita punya wewenang lebih atau privilege ya dalam menghasilkan karya-karya seperti itu, misalnya di dalam lingkungan masyarakat tertentu gitu? Kalau saya tetap mengacu pada ada sebuah peribahasa ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi saya dalam berkarya itu tidak mentang-mentang. Jadi ketika misalnya saya ingin menceritakan atau membuat liputan visual tentang misalnya sebuah kampung adat gitu, saya tidak datang ke sana dengan ujuk-ujuk memotret atau mengeksekusi subjek-subjek tertentu atau bangunan-bangunan tertentu, tidak. Saya di sana masuk ke sana pasti juga melakukan personal approach. Seperti apa personal approach atau pendekatan personal yang dimaksud itu? Saya masuk ke sana juga dengan kula nuwun gitu, dengan permisi, memperkenalkan diri, maksud kedatangannya apa, saya bergaul dulu, bahkan saya tidak memotret barang satu shot pun ketika masuk ke daerah-daerah tertentu. Saya bergaul dulu, saya memperkenalkan diri, saya melakukan pendekatan-pendekatan tertentu terhadap masyarakat sana, terhadap penduduk di satu wilayah adat tertentu. Jadi kedatangan saya itu adalah semacam berkunjung, semacam bersilaturahmi dengan masyarakat yang baru pertama kali saya kunjungi, dan saya ingin mengenal mereka. Tujuan saya memang pertama adalah ingin memotret atau merekam kehidupan di kampung sana, tapi saya tidak ujuk-ujuk menjadikan mereka sebagai objek foto, tapi saya melakukan pendekatan dulu, bagaimana mendekatan dari hati ke hati, dari manusia ke manusia. Nah, ketika sudah akrab, ketika mereka sudah welcome dengan kita, bahkan sampai titik di mana mereka kadang sudah nyuekin kita, artinya sudah menganggap kita bukan orang asing lagi, barulah saya mulai mengeluarkan kamera bahkan untuk memotret. Artinya apa? Dari sanalah nanti akan muncul sebuah ekspresi-ekspresi alami yang sangat humanis dan tidak dibuat-buat. Shot-shot saya itu tidak dibuat-buat. Artinya bahwa keberadaan saya di sana bukan sebagai orang asing lagi. Jadi disitulah nanti sebuah shot yang alami, yang tidak tidak mengada-ada gitu, seperti itu. Jadi memang kalau dari segi waktu itu memang kadang lebih memakan waktu. Tapi itulah kalau kata di semboyannya Provinsi Jawa Timur itu ada yang bilang jerbesuki itu mau beo. Sesuatu hal yang baik itu butuh biaya. Artinya apa? Segala sesuatu yang baik itu butuh juga pengorbanan. Artinya saya di situ butuh effort yang lebih untuk melakukan pendekatan terhadap warga sekitar, untuk bergaul, bersilaturahmi sampai mereka menerima saya, sampai mereka menganggap saya bukan orang asing. Disitulah saya baru memotret. Dari situlah muncul akan hadir karya-karya yang mereka juga sudah tidak asing dengan saya, jadi lebih soul-nya lebih keluar bahwa mereka sudah seperti biasa saja dengan kehadiran saya. Disitulah nanti akan ada semacam shot-shot yang dengan ekspresi-ekspresi yang sangat natural dari penduduk, dari karya saya itu akan muncul seperti itu. Jadi begitu kira-kira. Mungkin Pak De Yusuf bisa menambahkan kalau dari sisi video. Kalau di audiovisual kita bisa ya, bisa tidak. Yang disebut untuk film dokumenter, kita nggak boleh merekayasa. Karena film dokumenter adalah itu potret dari yang sebenarnya. Kita hanya katakanlah kalau untuk saya duduk di sini, ya, yang ada itu adalah hanya
hanya 2 kursi dan backdrop dan lukisan ini, kalau untuk di dokumenter, saya nggak boleh menambahkan elemen apapun atau properti apapun untuk di sini, ya. Saya mau interview Mas Gunawan di sini untuk film dokumenter. Saya hanya posisi kursi atau duduknya dia, saya mengatur. Tapi saya nggak akan menambahkan karena yang sebenarnya cuma ada 2 kursi, terus tambahin lagi, ada meja, ada kopi, ada apa. Kalau di dokumenter nggak boleh. Di film cerita, boleh. Kaidah-kaidah katakanlah yang norma-norma masyarakat yang nggak umum, kita bisa menampilkan, tapi ada tapi. Ini film ceritanya mau ditayangkan kemana? Kalau di Indonesia, selama di Indonesia kita ngikutin aturan yang ada di Indonesia. Tapi kalau mau kita ngikut festivalnya di negeri yang dia tidak ada batasan untuk yang seperti di kita katakanlah bikini dan lain, itu kan pasti akan ada sensor ya. Atau adegan-adegan sex and crime, di kita ada sensor baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kalau di negeri yang kita mau ikuti itu dia tidak memasalahkan itu, nah kita bisa bikin adegan seperti itu. Tapi nggak mungkin akan ada katakanlah film Mickey Rourke yang versi tayang di Amerika, itu ada adegan seksnya, tapi yang dia ditayang di sini nggak ada. Waktu syuting dia dibikin, tapi yang di sini dipotong. Banyak. Nah, kita kembali lagi, hasil output kita bikin film ini, kembali lagi kita mau bikin film cerita, kita mau bikin film dokumenter. Karena itu sudah beda lagi. Kalau mau bikin film cerita itu mau tayang di mana? YouTube aja kan juga sudah menyensor kan. Gitu. Itu jawaban saya. Jawaban saya makanya saya bilang bisa ya dan tidak tergantung dari apa yang kita keperluan kita mau apa. Seperti juga bikin film dokumenter mengenai perburuan ikan paus di Lamalera, itu enggak mudah. Untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk bisa kita ngambil gambar itu enggak mudah. Itu bisa makan waktu bulanan. Ya kan biasanya dari Agustus sampai Oktober itu ada musim itu. Karena di sana itu kalau ketua adat di sana sudah ngomong no way, ya jangan. Itu enggak mudah. Seperti juga kayak Mas Gun tadi bilang, harus ada pendekatan dan itu bisa makan waktu cepat atau lambat tergantung dari kita approach-nya gimana. Gitu. Sama juga untuk kayak syuting di Bali, adegan-adegan katakanlah di pura, ya pasti kita akan ngikutin aturan adat setempat. Kalau memang nggak boleh, meskipun adalah wah ini untuk film ini dari Hollywood ini, dia nyalain adat di sana ya nggak mungkin, Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari para audiens, dari teman-teman sekalian. Masih kita tunggu. Oke, satu lagi nih, ada yang mau bertanya nih Pak. Silakan Cak.
Ya, saya Baltas dari FEB, mau nanya terkait fotografi. Kalau tadi bicara videografi kan ada praproduksinya tuh, ada nyiapin skenario, ada casting dan lain-lain. Kalau di fotografi ya apakah ada praproduksinya atau kita asal datang ke tempat terus asal foto-foto aja? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini mungkin saya jawab. Mas siapa tadi? Baltas. Ya, Bakas. Iya. Baltas. Mas Baltas. Oke, Mas Baltas saya jawab. Kalau tadi di bidang videografi, Pak De Yusuf cerita ada praproduksi, ada pasca produksi. Di fotografi itu sama. Itu tapi kita menyebutnya itu semacam riset. Kalau saya membuat sebuah liputan visual atau liputan foto, saya harus datang ke daerah tertentu atau negara tertentu. Saya misalnya ingin membuat ekspedisi, saya ingin memotret ekspedisi gunung berapi di Indonesia gitu. Saya datang, contohnya seperti tahun 2016 saya ada ekspedisi ke gunung-gunung purba di salah satu danau purba di Indonesia, yaitu di danau di atas, danau di bawah, dan danau Talang di daerah Solok. Itu sebelum datang ke sana saya melakukan riset dulu. Apa sih ketiga danau ini? Dari sejarah terbentuknya di masa purbakala, segala macam, letak geografisnya, iklimnya seperti apa, waktu yang tepat saya untuk ke sana, segala macam. Saya bahkan sampai riset cuaca dari BMKG untuk seminggu ke depan, untuk memastikan ketika saya sudah naik nanti ke atas, bahkan karena saya memotret harus mendaki gunung juga kan gitu. Saya nggak mau naiknya saya sudah makan waktu, sudah makan tenaga, tapi sampai di sana sia-sia atau tidak dapat cuaca yang bagus, itu kan sangat konyol. Sudah kita habis biaya, habis waktu, habis tenaga, tapi tidak dapat momen-momen terbaik gitu. Nah, maka saya harus riset. Riset apa? Saya sama seperti Pak De Yusuf. Kalau tadi Pak De Yusuf bilang membuat list apa yang harus di shot dalam project videonya. Sama, kalau saya juga gitu, membuat list apa yang saya butuhkan, shot apa atau bagian-bagian mana dari area tersebut yang akan kita potret, baik lanskapnya atau masyarakat yang tinggal di sananya, kalau ada masyarakat adatnya seperti apa, itu saya membuat list juga. Jangan sampai kita sudah jauh-jauh ke sana, ketika sudah kita potret sampai ke Jakarta, ternyata masih ada yang kurang, kan kita tidak mungkin kita balik lagi, itu suatu hal yang konyol. Makanya sama seperti tadi, ada yang disebut praproduksi itu sama. Saya melakukan riset segala macam, riset perjalanan, riset shot-shot yang akan saya ambil, bahkan saya juga riset bagaimana masyarakat adat pendukung di sekitarnya segala macam, bahkan sampai riset cuaca di hari apa, di jam berapa yang saya pastikan cuaca akan clear dan bagus untuk dipotret seperti itu. Jadi sama seperti hampir sama seperti videografi juga. Kami di fotografi juga melakukan riset sebelum keberangkatan, seperti itu. Kira-kira mungkin begitu. ya, saya tambahkan, kalau di film ada yang namanya riset for film. Ya, itu ada di dalam persiapan itu sudah ada, dia akan melakukan itu. Produser atau eksekutif produser, dia begitu dia dapat katakanlah skenario atau apa, dia akan manggil orang untuk melakukan riset. Dan itu dari teman-teman yang kuliah di UI sini, yang namanya pasti akan kuat risetnya. Itu bisa jadi profesi. Untuk profesi tersendiri. Meskipun dari jurusannya nggak harus FIB, nggak harus vokasi, tapi riset for film itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti akan risetnya banyak. Katakanlah ini mau bikin film mengenai era Kasihan Cepas. Bagaimana bahasa yang dipakai di era tersebut, bagaimana pakaiannya seperti apa. Orang pada waktu di abad itu, kalau jalan itu gesturnya seperti apa. Itu ada, riset for film.
Dan itu profesi tersendiri, dan itu tim. Nggak hanya yang melakukan riset bukan satu orang, tim, bahkan ada profesor-profesor. Katakanlah Da Vinci Code, dia banyak melakukan, dia merekrut ya untuk bikin film itu, dia merekrut profesor-profesor yang mengerti tentang apa yang ada di novel tersebut. Jangan sampai nanti filmnya salah. Dari cara duduk aja, katakanlah satu film kita di era kolonial ya, saya nggak menyebut namanya ya. Bahasa Belandanya sudah bukan bahasa Belanda di era kolonial. Bajunya, warna yang ada di baju aja di era kolonial nggak, jarang yang kelihatan shining. Ya. Nah itu perlu riset. Seperti apa warna yang ada di waktu itu, seperti apa. Kalau mau batik di era yang seperti itu apa. Riset for film. Sayangnya di kita kembali lagi masalah budget untuk hire riset pasti nggak murah, ya kan? Nggak murah. Sama juga ada teman-teman di era digital ini seneng kutak-katik komputer atau apa, meskipun sudah lulus dari UI, tapi dengan jurusan yang macam-macam ya dari itu. Tapi kalau suka dengan persoalan IT segala, itu bisa. Ada profesi di film yang disebut di IT, Digital Image Technician. Kenapa era digital ini salah syuting, buyar. Buyarnya kenapa? Ini kamera aja nih kabelnya kesenggol, udah bisa error. Transfer datanya salah, korup, dan lain sebagainya. Di era digital ini lebih complicated lagi. Makanya ada orang yang disebut di IT. Dan itu harganya nggak murah, salary-nya nggak murah. Kebanyakan yang pada seneng atau mengenai videografi atau apa, saya maunya sutradara. Saya maunya kameramen. Itu selalu bicaranya, saya maunya jadi sutradara aja. Kalau semua jadi sutradara, terus siapa yang mau jadi editor? Siapa yang mau jadi itu? Kalau semuanya sutradara. Nah, itu harus kita kembali lagi. Kita gali kesenangan kita, kekuatan kita di mana. Dari semua job desk yang ada di audiovisual, kita bertanya pada diri saya sendiri. Saya senang audiovisual, saya suka film, tapi saya kuatnya, ya, kuatnya di mana? Apakah menulis? Apakah jadi art director? Apakah jadi orang sound? Jadi di departemen kamera? Macam-macam. Kita harus kembali pada tanya pada diri kita sendiri. Sama juga, kalau nggak suka dengan audiovisual, jangan. Lebih enak itu kalau kita suka, karena kalau suka kita akan ngulik, kita kerja pun tidak akan ada, beban, nggak ada beban. Sama juga dengan kuliah. Saya ambil hukum, saya udah masuk di hukum, tapi saya nggak suka. Atau saya di FIB, saya nggak suka. Pasti jadi beban. Beda kalau ambil jurusannya, itu yang disukai. Mau belajar sampai jam berapa aja, nggak masalah. Sama juga di industri film juga seperti itu.
akan lebih cepat maju kalau kita memang suka. Karena begitu suka kita ngulik.